Halo, selamat datang semuanya. Senang banget rasanya bisa kembali menemani Anda. Hari ini kita bakal langsung menyelami topik yang luar biasa menarik, tapi di saat yang sama juga penuh tantangan. Kita akan membedah apa jadinya kalau ilmu sosial tradisional bertabrakan dengan metode komputasi modern. Seperti yang kita tahu, kita hidup di era di mana data itu nggak cuma sekedar dikumpulkan, tapi diproduksi secara masif setiap detik. Lewat pembahasan materi kita kali ini, kita akan melihat bagaimana cara kita mengobservasi perilaku manusia sedang mengalami revolusi yang benar-benar besar. Nah, muncul satu pertanyaan besar. Apakah era survei tradisional itu udah resmi berakhir? Pasti banyak dari Anda yang mikir, wah dengan adanya big data, metode kuesioner klasik udah bisa dibuang ke tempat sampah nih. Tenang, jangan buru-buru ambil kesimpulan. Di sepanjang pembahasan ini, kita bakal melihat bareng-bareng bagaimana metode komputasi yang super canggih ini sebenarnya nggak menggantikan metode klasik. Malahan, kalau digabungkan, keduanya berpotensi jadi tim yang paling tak tertandingi di dunia riset. Oke, mari kita mulai dengan bagian pertama, survei klasik versus data besar. Hal yang paling menarik dari perbandingan ini adalah perbedaan fundamental antara data yang dibuat dan data yang ditemukan. Coba dibayangkan, survei klasik itu sebagai karya seorang pengrajin. Peneliti secara sadar merancang kuesioner yang khusus, strukturnya rapi, tapi ya, skalanya relatif kecil. Beda cerita dengan big data. Ini adalah data yang kita temukan. Sifatnya liar, berupa jejak digital yang supermasif di media sosial. Dan ingat, awalnya data ini tercipta buat tujuan lain, bukan untuk penelitian akademik. Memahami bedanya data yang dibuat dan ditemukan ini sangat krusial untuk tahu keunggulan dan kelemahan masing-masing. Sekarang, mari kita bicara tentang sebuah angka. 61 juta. Jelas, ini bukan sekedar angka acak. Ini adalah jumlah subjek dalam sebuah eksperimen voting yang sangat terkenal di Facebook. Gila kan? 61 juta orang. Ini benar-benar menunjukkan kekuatan murni dari data berukuran raksasa, atau yang sering disebut data large N. Kalau di eksperimen lab konvensional, paling kita cuma punya puluhan atau ratusan peserta. Tapi di sini, skalanya jutaan. Ini bikin kita bisa melihat pola-pola yang sebelumnya sama sekali nggak kelihatan. Ibaratnya begini, kalau Anda cuma mengamati sampel kecil, riak air yang halus di permukaan laut nggak bakal kelihatan. Tapi dengan 61 juta pengguna tadi, kita bisa mengamati interaksi yang sangat natural dan menangkap pola pengaruh sosial yang super kecil, tapi ternyata sangat menentukan. Kalau pakai kuesioner konvensional, orang mungkin lupa. Atau parahnya, bisa jadi bohong soal apakah mereka terpengaruh oleh teman saat memilih di pemilu. Dengan big data, kita nggak lagi bergantung pada apa yang orang akan katakan akan mereka lakukan, tapi kita melihat apa yang benar-benar mereka lakukan di habitat sosial asli mereka. Lanjut ke bagian kedua, menguji teori di dunia digital. Menariknya lagi, data super besar ini jadi arena yang luar biasa buat menguji teori-teori komunikasi klasik yang mungkin udah Anda pelajari bertahun-tahun lalu. Misalnya, teori agenda setting, sekarang kita bisa melacaknya langsung lewat trending topics. Terus teori two-step flow, konsep itu nyata banget sekarang dalam wujud para influencer di media sosial. Terus ada juga ruang gema algoritma dan persuasi antar pribadi di jaringan online. Ini jadi bukti kuat kalau teori-teori klasik itu masih sangat valid. Cuma, sekarang kita mengobservasinya lewat lensa digital yang jauh lebih tajam. Tapi perlu dicatat nih, data besar itu nggak bisa kerja sendirian. Di satu sisi, titik-titik jaringan raksasa ngasih kita gambaran struktur sosial secara makro. Tapi di sisi lain, kita tetap butuh kaca pembesar, yakni penelitian kualitatif tradisional. Kita wajib menggabungkan kedalaman analisis kualitatif dari teks untuk benar-benar memahami makna di balik pola jaringan kuantitatif tadi. Singkatnya, big data ngasih tahu kita apa yang terjadi, tapi analisis kualitatif ngasih tahu kita mengapa itu terjadi. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, jebakan validitas dan privasi. Disinilah kita harus ekstra hati-hati. Ada satu istilah penting, ketidakcocokan proksi populasi. Ingat kan tadi saya bilang data besar itu liar? Masalahnya di platform sosial, suara yang paling kencang biasanya datang dari akun institusi, politisi, jurnalis, atau bahkan bot otomatis. Mereka ini sangat mendominasi data yang kita tarik. Sementara masyarakat biasa malah sering kurang terwakili. Ini adalah tantangan representasi data yang benar-benar serius. Jadi, Anda nggak bisa begitu saja mempercayai algoritma tanpa menyadari bias dari kelompok mana yang sebenarnya sedang Anda observasi. Poin krusialnya adalah, ukuran besar itu nggak selalu berarti kualitas yang bagus. Punya miliaran cuitan nggak ada artinya.
kalau kita salah menafsirkannya. Misalnya nih, Anda pakai alat sentimen otomatis buat menganalisis teks. Algoritma itu bisa gagal total kalau nggak disesuaikan dengan konteks spesifik oleh seorang ilmuwan sosial. Makanya, validasi manual pada temuan Anda itu wajib hukumnya. Tips praktisnya, selalu ambil sampel acak kecil dari jutaan data Anda, baca secara manual, dan pastiin algoritmanya nggak keliru menangkap nuansa lokal atau sarkasme ya. Dan pastinya kita nggak bisa mengabaikan isu etika. Di era digital, gembok privasi itu sering kali terbuka. Dan yang namanya anonimitas bisa dibilang cuma ilusi belaka. Sebagai peneliti, kita sedang berurusan dengan data perilaku aktual manusia. Meminta inform konsen atau persetujuan sadar dari jutaan pengguna itu, sangat rumit. Belum lagi ada resiko de-anonimisasi, di mana data yang awalnya dikira anonim ternyata bisa dilacak balik ke individu tertentu. Makanya, kita harus bertindak ekstra etis dalam menjaga privasi ini. Selanjutnya, bagian keempat, kolaborasi peneliti dan programmer. Buat Anda yang bingung harus mulai dari mana untuk memproses ini semua, ada beberapa perangkat lunak esensial yang bisa Anda pakai. Pertama, ada MCAT yang luar biasa keren buat memanajemen dan mencari korpus teks. Lalu ada Dataverse, ini platform buat berbagi data dengan aman dan transparan. Kalau butuh banyak tenaga manusia buat eksperimen atau validasi manual, Anda bisa pakai Amazon MTurk. Dan tentunya ada GitHub yang memungkinkan peneliti dan programmer saling berbagi kode dan kerja bareng secara mulus. Alat-alat ini benar-benar memberdayakan kolaborasi lintas disiplin. Jujur aja ngelihat banyaknya software tadi mungkin bikin Anda sedikit terintimidasi ya. Tapi dengar, Anda nggak dituntut buat jadi pakar coding dalam semalam kok. Yang Anda butuhkan sebenarnya cuma satu, literasi komputasi. Panduan komunikasi yang paling efektif buat menjembatani kesenjangan teknis ini adalah dengan membuat glosarium istilah bersama atau pakai diagram alir untuk menjelaskan logika riset Anda ke programmer. Cukup pahami logikanya, komunikasikan desain risetnya, dan serahkan urusan nulis kode yang rumit ke ahlinya. Terakhir, bagian kelima, membangun tim interdisiplinar yang andal. Jadi gimana langkah konkret buat memulai riset data besar kolaboratif ini besok pagi? Pertama, cobalah pelajari bahasa scripting dasar buat ngebangun literasi komputasi Anda. Dikit aja udah sangat ngebantu. Kedua, bangun budaya transparan, bagikan data dan alat Anda agar komunitas bisa bantu cek silang. Ketiga, saya ingatkan lagi, validasi alat otomatis Anda secara manual sesuai konteks risetnya. Dan yang keempat, jangan baru nyari programmer di akhir proyek ya. Bermitralah dengan mereka sejak awal desain untuk memastikan harmoni antara teori komunikasi dan teknis komputasinya. Ada satu kutipan dari materi kita yang merangkum keseluruhan ide ini dengan sangat indah. Bunyinya, kita harus mengasah kemampuan dalam pemrosesan bahasa alami, bergerak menuju studi skala besar kolaboratif tentang perilaku nyata dalam konteks sosialnya. Intinya, era komputasi ini nggak bertujuan buat menyingkirkan ilmuwan sosial. Sebaliknya, big data diciptakan untuk memberi kita kekuatan super yang memungkinkan kita menganalisis perilaku manusia dalam skala yang benar-benar belum pernah terbayangkan sebelumnya. Sekarang kita sampai di penghujung pembahasan. Dunia riset sudah bermigrasi ke ekosistem digital yang super kaya. Alat-alatnya udah tersedia dan datanya ngalir deras di sekitar kita. Pertanyaannya buat Anda, perubahan metodologi apa yang akan Anda terapkan besok pagi untuk mulai menangkap narasi tersembunyi dari dunia digital kita? Pikirkanlah hal itu. Terima kasih banyak udah menemani saya membedah topik yang sangat mencerahkan ini, dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.